Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 2 hektar lebih makam khusus protokol COVID-19. Belum sampai 4 bulan, 2 makam, TPU Keputih dan Babat Jerawat sudah mulai padat. Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan 2 makam khusus pasien COVID-19. Makam tersebut adalah TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat. Namun makam yang telah disiapkan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini Juli 2020, kedua makam ini tampak padat. 2,7 hektar lahan terus diisi jenazah-jenazah penderita corona. Jumlah pasien yang dimakamkan mencapai 20 hingga 30 jenazah per hari. Meski pasien corona yang dimakamkan sudah turun menjadi 5 hingga 10 orang per hari, kematian tetaplah menjadi tragedi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah ada rekan Oki Arisandi di Surabaya, Jawa Timur. Iya, Oki, dari kapasitas total lahan makam sebenarnya berapa yang sudah terisi saat ini? Baik, selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Terkait dengan bagaimana persiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya pemerintah Kota Surabaya, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 2,7 hektar lebih untuk bisa melakukan pemulasaraan kepada jenazah-jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19. 2,7 hektar lahan tersebut terbagi menjadi 2 lokasi. Lokasi pertama ada di Surabaya Barat, yakni di TPU Babat Jerawat yang bisa menampung hingga 2.250 jenazah saja. Sementara untuk lokasi kedua, yakni di TPU Keputih, Surabaya Timur, tempat saya melaporkan saat ini, bisa menampung sebanyak 4.500 jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun, dari akhir Maret maksud kami, hingga Juli 2020, kondisi 2 TPU tersebut hingga saat ini sudah cukup padat. Belum sepenuhnya penuh, melainkan sudah cukup padat. Karena untuk 2 TPU tersebut terakumulasi hingga kemarin, setidaknya ada sekitar 1.600 lebih pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 telah dimakamkan baik di TPU Babat Jerawat, di TPU Keputih maupun di Krematorium Kota Surabaya. Bisa Anda lihat di belakang saya saat ini adalah sejumlah makam atau batu nisan yang memang dalam kondisi masih baru, masih bersih dan masih putih. Karena memang tadi jika saya sempat berkeliling, tertulis batu nisan tersebut tanggal wafat adalah sekitar tanggal 15 Juni 2020, 14 Juni 2020, dan masih baru sekali di antara bulan Maret, April, Mei, Juni, dan juga Juli. Jika sebelumnya dari bulan Maret hingga bulan Mei, masing-masing petugas bisa melakukan pemulasaran jenazah sebanyak 20 hingga 30 lebih kali dalam setiap harinya. Bahkan para petugas pemulasaran jenazah harus bekerja 24 jam penuh untuk bisa melakukan pemulasaran jenazah. Karena sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan bahwa pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 harus segera dimakamkan kurang dari 4 jam setelah keluar dari rumah sakit. Untuk itu, para petugas dari pemulasaraan jenazah di masing-masing makam untuk menggali liang lahat, mereka menggunakan alat berat dan selanjutnya nanti akan dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Baru saja tiba sebuah ambulan dari Rumah Sakit Islam Surabaya yang juga dikabarkan membawa 1 pasien positif COVID-19. Itu artinya sejak saya tiba di sini pagi tadi hingga hari ini sudah ada 2 jenazah dengan terkonfirmasi positif COVID-19 yang dimakamkan di TPU Keputih Kota Surabaya. Tentu hal ini masih menjadi perhatian khusus bagi warga Kota Surabaya, di mana mari kita bersama-sama membantu mereka-mereka yang bekerja di garda terdepan, baik itu adalah para perawat, tim medis, maupun mereka yang melakukan pemulasaraan jenazah. Kita patut meringankan beban mereka setidaknya dengan menjaga diri dan terus melakukan protokol kesehatan. Karena hingga kemarin 15 Juli 2020, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur ada sebanyak 17.370 dan 42% diantaranya atau sebanyak 7.392 disumbangkan oleh Kota Surabaya, sehingga hingga saat ini Kota Surabaya masih menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Untuk pasien sembuh di Kota Surabaya terkhusus ada sebanyak 3.840 pasien, bertambah sebanyak 135 jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan pasien meninggal di Kota Surabaya hingga kemarin ada berjumlah total 649 kasus, bertambah 11 kasus jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Stefani, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, semoga imbauan ini bisa didengar dan dipatuhi oleh warga Jawa Timur. Terima kasih Oki Arisandi, selamat bertugas kembali.
Pemirsa kesal dituduh menistakan agama, seorang alumni sebuah kampus di Bekasi nekat membakar kampusnya sendiri. Ini Siang akan kembali sesaat lagi.